Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Kamis 31 Agustus 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, genderang perang Pilpres 2024 mulai bertabuh. Seirama dengan tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Prabowo Subianto yang telah memasang kuda-kuda. Pendaftaran memang baru dibuka oleh KPU pada Oktober mendatang. Akan tetapi masing-masing capres bersama timnya sudah memetakan lumbung suara untuk dipertahankan dan diperebutkan. Jawa yang paling utama, mata senantiasa tertuju ke sana setiap gelaran pemilu. Jumlah penduduk yang begitu besar menjadikan Jawa menjadi lahan yang sangat menjanjikan. Nah, pemirsa melihat dan mencermati terkait dengan hal tersebut, bagaimanakah perang politik di media sosial? Apakah Pilpres 2024 nanti akan menghasilkan sebuah perubahan yang besar serta apakah publik nantinya akan dikecewakan seperti sebelum-sebelumnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat politik dan media sosial. Beliau adalah Bung Hanif Kristianto. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Bung Hanif? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat sehingga masih bisa memberikan sebuah analisis pada kesempatan kali ini. Ya, baik, Bung. Ini di akhir 2023, ini tampaknya persiapan untuk menuju ke Pilpres 2024 semakin ramai, tidak terkecuali di media sosial. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Hanif? Apakah pergerakan tren, yakni penguasaan dunia maya, ini merupakan salah satu yang mutlak untuk dilakukan oleh para kandidat yang ingin memenangkan Pilpres pada 2024 mendatang? Mohon Ya, tanggapannya, Bung Hanif. ya baik. Terima kasih Mas Aziz dan juga pemirsa. Jadi kalau kita amati ya, masyarakat itu kan akan berkumpul pada sebuah ruang ya, ruang-ruang publik khususnya. Dan saat ini ketika terjadi arus digitalisasi ya, modern dan juga perkembangan teknologi khususnya informasi, maka ruang-ruang perjumpaan itu tidak hanya di ruang publik, tapi juga dalam ruang-ruang maya atau kalau kita bicara di dunia media sosial, yakni tempat untuk berinteraksi satu sama lain, ya saling berkasih kabar dan sebagainya. Karenanya ini juga menjadi momentum ya, khususnya di tahun politik ya, untuk memanfaatkan ya perjumpaan ya masyarakat khususnya di dunia maya. Mereka masuk ke grup-grup WA, grup-grup Facebook, bahkan membuat akun dan sebagainya yang intinya ini merupakan sebuah bentuk komunikasi politik ya yang dilakukan oleh politisi ya atau kalau kita bicara sekarang ini adalah capres maupun nanti juga caleg ya yang ada itu membangun membangun akun, kemudian membuat konten yang itu konten itu nanti yang juga shareable ya, bahkan bisa viral. Nah, kondisi ini kan kalau kita amati kan semenjak dekade beberapa pemilu ya, itu kan dimulai dari pemilu Pilgub di DKI Jakarta pada waktu itu Pak Jokowi dan Pak Ahok yang waktu itu mencalonkan diri ya, dan media sosial riuh dengan suasananya dukung mendukung yang alhasil Pak Jokowi yang dulu dari wali kota Solo akhirnya menjadi gubernur DKI Jakarta hingga juga mengantarkan Pak Jokowi menjadi presiden sampai dua periode. Nah, ini merupakan terobosan-terobosan yang juga dilakukan oleh politisi dan juga tim pemenangnya untuk berkomunikasi, menyapa publik ya melalui ruang-ruang perjumpaan virtual. Dan ini membutuhkan biaya yang sebetulnya murah ya dibandingkan harus misal sewa tempat untuk konser, mengumpulkan massa ya mereka harus membayar misalnya orang untuk mau hadir. Sementara ketika ini menggunakan media sosial hanya iklan berapa ratus ribu ataupun sampai ya tidak sampai ratusan juta katakan
dengan sebuah konten yang itu pesannya untuk mengajak memilih ataupun untuk mempersuasi, maka itu menjadi booming. Dan ini dirasa bukan bukan yang paling efektif, tidak, tapi menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendekatkan calon kepada konstituen. Dan ini yang nanti akan kita cermati di beberapa bulan ke depan. Ya bisa jadi nanti ada perang tagar ya, perang meme maupun perang video dan sebagainya. Yang itu kaitannya muatan dengan konten-konten politik. Seperti itu Mas Aziz. Ya baik, sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung tadi, yakni pada periode sebelumnya di Pilpres 2019 ya, yakni kan sebelumnya kan ada Pilgub DKI pada tahun 2017, yang mana isu-isu seperti radikal, terus kemudian aktivis-aktivis umat Islam yang banyak diberitakan negatif dan lain sebagainya. Nah, Anda melihatnya pada tren 2024 nanti seperti apa ini? Apakah hal-hal demikian ini nantinya terjadi begitu? Sebetulnya kesamaan ataupun kemiripan itu ada ya Mas Aziz. Nah, kalau kita cermati secara mendalam, kaitannya dengan isu-isu radikal itu sebenarnya bukan bukan bagian dari isu-isu politik ya sebetulnya ya kalau kita amati. Hanya ini digunakan sebagai alat untuk memecah belah suara ataupun dukungan di kalangan masyarakat atau rakyat sendiri. Kan selama ini toh kalau kita amati juga ide-ide radikal atau isu-isu radikalisme itu kan isu-isu yang absurd. Bahkan cenderung yang ditangkap misalnya itu kan juga bukan dari bagian mereka ya, sebagai seorang politisi ataupun tim pemenangan. Nah, makanya ini juga harus waspada. Sebetulnya yang ditakutkan oleh politisi sekuler saat ini yang juga mengusung liberalisme itu kan ketakutan akan politik Islam ya yang mengusung Islam kafah di dalam bernegara. Nah, karenanya isu itu diangkat untuk menghancurkan lawan yang dirasa dianggap ya yang itu didukung oleh entitas umat Islam. Padahal ya mayoritas pemilih di sini kan umat Islam. Kan begitu ya. Kan nggak bisa dipungkiri. Coba kalau mana ada politisi caleg maupun capres itu yang nggak berkunjung ke pesantren, mana ada? Semuanya berkunjung. Bahkan kadang yang bukan bukan dari kalangan Islam sendiri, mereka foto aja pakai kerudung, misalnya ya, kemudian pakai kopiah dan sebagainya. Ini kan untuk sebuah bahasa komunikasi politik untuk mendekatkan konstituen dengan calon nanti yang mau jadi presiden maupun juga legislatif. Nah, isu ini sengaja dipelihara untuk polarisasi. Memang polarisasi di atas itu enggak ketara ya. Kenapa? Contoh Pak Prabowo, Pak Sandi kan sudah masuk ke kekuasaan. Sementara yang di bawah ini, ya pendukung-pendukungnya ini masih masih terus terjadi saling silang pendapat, perang ya di media sosial dan sebagainya. Nah, karenanya bahkan kalau kita amati juga menjelang pilpres ini juga isu-isu diangkat lagi, isu radikalisme. Ya nanti kalau ini jadi presiden nanti akan didukung oleh kelompok-kelompok X, misalnya ya, ormas-ormas terlarang ya, yang mengusung ide radikal, yang mengusung ide khilafah dan sebagainya. Padahal ya Islam, khilafah dan sebagainya itu kan ajaran Islam, sebuah ide Islam. Nah, berarti ini kan ada ketakutan yang besar di kalangan ya kelompok atau politisi yang memegang teguh ini radikal bebas sekulerisme radikal ya. Nah, yang itu tampak sekali kebencian mereka kepada Islam. Jadi sebetulnya yang itu juga kalau kita amati akan membunuh karakter yang ini yang bukannya yang dituduh ya malah yang menuduh ya misalnya oh kelompok ini menuduh kelompok B didukung kelompok radikal ya, dan sebagainya. Faktanya juga siapa sih yang sebenarnya radikal itu? Apakah masyarakat ini atau jangan-jangan penguasa yang radikal? Nah, seperti itu. Ini yang nanti kita cermati juga ke depan seperti itu yang muncul. Padahal isu-isu tersebut bukan isu yang kalau kita dalam suksesi kepemimpinan itu bukan isu yang sensitif, yang itu erat kaitannya dengan suksesi kepemimpinan. Justru itu isu-isu yang kadang-kadang mengalihkan perhatian aja, bukan pada titik yang vital. Seperti itu, Mas Aziz. Ya, baik. Kalau kita mencermati terkait dengan apa yang ada dan terjadi di media sosial, ini juga akan
banyak yang menuding ya, dan mengatakan bahwa selain para relawan yang bergerilya di media sosial, para tim calon-calon presiden ini juga ada yang mengatakan memelihara buzzer. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Hanif, terkait dengan buzzer, cara kerja mereka, terus kemudian eh, keberadaan mereka, apakah memang diperlukan untuk kondisi saat ini? Ya, kalau kita amati Mas ya, di media sosial itu kan siapapun bisa menjadi orang lain. Gitu ya. Foto kita, misalnya namanya akun Aziz Rohman, tapi fotonya artis Korea. Gitu ya. Foto yang itu yang dimiliki oleh laki-laki, tapi apa ternyata pakai profil misalnya perempuan dan sebagainya ya. Salah satu contoh. Jadi siapapun bisa menjadi orang lain kalau di media sosial, bahkan mengcloning akun dan sebagainya. Nah, buzzer sebetulnya ini muncul ketika industri politik ini direkayasa, dikelola dengan cara apa? Tadi opini yang meluas ketika memanfaatkan media sosial. Yang itu opini itu bisa cepat ya dibanding harus mengumpulkan massa dari stadion kan begitu ya. Kemudian di lapangan besar yang kadang-kadang itu habis dana yang besar. Nah, buzzer sendiri kan juga tugasnya seperti itu. Bahkan mereka juga tidak malu untuk menuding politisi satu dengan yang lain, bahkan sebagaimana adu domba ya di antara anak-anak bangsa. Nah, ini yang kita sayangkan. Nah, keberadaan mereka itu sudah terendus ya. Kalau sekarang memang agak bergeser peran buzzer lebih kepada peran influencer sebetulnya. Makanya tak heran kalau influencer di Indonesia itu kan sering diundang ke istana, kan gitu ya. Kemarin kita ada LRT ya ketika Presiden Jokowi naik LRT bersama influencer-influencer atau YouTuber, artis-artis di Indonesia, kan begitu. Nah, ini kan menunjukkan pergeseran. Kenapa? Karena peran dari influencer itu justru lebih menginfluence mereka orangnya betul-betul ada, ya, bukan akun fake, fake ya, akun yang bodong bukan, yang itu bisa nama banyak terus dengan isi yang sama. Bahkan kadang-kadang kalau buzzer itu kan dijalankan oleh robot dan sebagainya. Nah, ini sebuah pergeseran. Nah, ke depan juga akan seperti itu. Eh, Influencer yang itu aktif di media sosial akan menjadi bagian dari komunikasi politik di media sosial karena sekarang orang atau kita netizen itu lebih percaya kepada orang yang punya wujud ya dibandingkan namanya A tapi sebenarnya dia bukan A. Dia si B, dia si C. Nah, ini yang terjadi sekarang ada pergeseran. Tapi tetap peran buzzer itu juga tetap ada karena bagaimanapun juga mereka juga keberadaannya ya dilindungi bahkan dibiayai. Nah, gitu ya. Makanya ada yang namanya perang cyber nanti ya. Ya, di tengah-tengah isu-isu politik. Sehingga kalau saya katakan kalau Jakarta itu penuh dengan polusi udara. Nah, media sosial itu nanti dengan penuh dengan polusi ini ya kehidupan politik ke depannya. Jadi sama-sama polusi ya. Jadi sudah di dunia nyata polisi kena asap ya, kemudian di media sosial Ya. penuh dengan banjir informasi polusi fitnah, caci maki, ya ujaran kebencian dan isu-isu yang sebetulnya mengalihkan perhatian dari isu utama umat ini. Seperti itu Mas Aziz. Ya, baik, terkait dengan isu-isu di media sosial, Anda sendiri melihatnya seperti apa ini, Bung Hanif? Apakah mereka nantinya yang menguasai dunia maya ini juga memiliki korelasi untuk memenangkan Pilpres pada 2024 mendatang? Ya, sebetulnya yang menguasai dunia maya atau platform itu kan yang punya ya. Jadi yang menguasai Facebook ya Mark Zuckerberg ya dengan metanya. Ya kan? Nah, mereka mendapatkan ya kalau bahasa Jawa itu ketiban pulung gitu ya. Keuntungan yang berlipat ganda dengan aktivitas yang semakin meninggi intensitasnya ya di dunia maya, baik itu melalui sebuah kampanye, campaign yang itu apakah campaign itu nanti berbayar maupun pakai yang organik ya. Nah, kesemuanya itu nanti akan menjadi satu kesatuan. Nah, karenanya apa keuntungan-keuntungan yang didapat itu juga akan diambil, akan dipetik. Nah, kalau teman-teman semuanya pemirsa yang melihat sekarang kan untuk membuat akun itu kan sangat mudah ya. Tinggal kontennya isinya apa ya. Apakah konten itu nanti isinya edukasi sebelum nanti mengajak untuk memilih atau memang konten yang itu nanti
sifatnya apa? Meminta dukungan suara. Nah, dan semua kebanyakan rata-rata kalau saya amati ya, caleg maupun capres itu kan memiliki akun di media sosial ya, baik itu di yang ramai digunakan platform di masyarakat ini ataupun yang lain. Jadi ibaratkan mereka itu ingin apa? Social media domination kan begitu. Ingin mendominasi di seluruh kanal-kanal sosial media, channel-channel yang ada ya. Misalnya oh ini yang suka video kasih video, yang nggak suka dikasih podcast ya melalui sebenarnya Spotify ya. Yang nggak suka dengerin tapi suka baca dikasih tulisan share-share lewat WA kan gitu ya, Telegram atau meme dan sebagainya. Begitu mereka akan membuat apa namanya social domination, social media domination. Bagaimana mendominasi opini publik itu mendukung mereka dan saya mengamati juga media sosial akan ramai dengan hal itu. Nah, undang-undang sendiri tidak akan mampu untuk mencegah yang namanya nanti apakah ada ujaran kebencian kah, hate speech maupun unsur-unsur yang lain. Makanya yang kita sayangkan kan di tengah-tengah liberalisasi digital teknologi ini kan tidak ada standar ya. Orang tidak punya standar, semua berhak bicara. Bicara baik, bicara kotor. Siapa? Pemilik platform-platform itu juga sekedar memberikan panduan aja. Kadang-kadang akun kita di-ban, tapi apa ya salah saya? Kok saya merasa nggak bersalah di-ban? Kan suka-suka mereka, kan gitu. Sama juga nanti apa kalau kalau platform yang memiliki yang dimiliki oleh apa pengusaha-pengusaha platform tersebut itu kan bergantung dia mau mendukung mana, mengopinikan siapa. Dan itu di Amerika pun juga seperti itu terjadi demikian kan begitu ya. Bagaimana ketika pencalonan presiden juga rame misalnya di eh, cuitan ya di lini masa yang lain. Nah, seperti itu Mas Aziz gambarannya kalau ya nanti ke depan ya siapapun yang bermain di media sosial mereka akan mendapatkan eh, keuntungan ya, baik itu secara dukungan khususnya bagi calon presiden maupun calon legislatif. Kalau bagi penyedia platform ya keuntungan itu berupa cuan. Nah, jadi cuan-cuan Ya, dahulu ya, menang-menang kemudian. Seperti itu. ya baik. Terkait dengan hal tersebut, ini kalau kita melihat media sosial ini kan banyak sekali ya terkait dengan hal tersebut, mulai dari yang lucu hingga yang ujaran kebencian ya. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini terkait dengan nantinya di Pilpres 2024 dengan media sosial dengan banyak hal tersebut. Ini sikap umat Islam di dalam mengakses media sosialnya, mereka harus seperti apa, Bung Hanif? Ya, kalau saya amati konten-konten sekarang, khususnya caleg maupun juga capres itu kan lebih kepada konten edukatif ya. Mereka menilai dari sisi marketing politik ya. Nah, lebih mengedepankan edukasi seperti itu. Karena ini kan kita belajar dari dua pilpres yang, masya Allah ya, luar biasa ya, polusinya di apa media sosial. Makanya konten-konten itu nanti akan banyak konten edukasi yang itu di covered selling nanti ya, yang dibungkus dengan rapi ya, tanpa ini ya menjatuhkan satu dengan yang lain. Nah, tapi tetap saja ya mereka sebenarnya adalah ya memiliki persaingan yang ketat. Nah, karenanya bagi kita umat Islam khususnya kan sebetulnya kalau kita amati eh, kita bicara kebaikan di negeri ini itu kan tentu kita tidak sekedar mengenal ya person orangnya. Ke depan konten-konten yang dibuat oleh calon presiden maupun calon legislatif itu biasa sekarang berupa edukasi dan ini terkait dengan marketing politik. Nah, makanya kan nanti akan juga di cover selling terkait dengan apa sih visi misi mereka dan sebagainya. Nah, umat Islam tentunya sebagai pemilih nantinya jangan sampai terkecoh sekedar person ya. Orang itu siapa? Lebih dari itu ialah apa visi misi kedepannya yang akan dibawa ya. Apakah membawa visi keumatan atau justru sebaliknya membawa visi yang jauh dari umat sehingga umat ini semakin tersesat dan juga semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya itu kalau kita menginginkan sebuah perubahan, maka perubahan itu ada dua, yakni perubahan dari orang dan yang kedua ada perubahan sistem.
Nah, karenanya ketika kita ingin mengetahui untuk perubahan yang lebih baik, tentu adalah perubahan yang lebih baik ke arah Islam. Nah, sehingga sekali lagi pesan kami kepada umat Islam khususnya, jangan mudah terkecoh, jangan mudah dikibuli, dan juga jangan turut serta dalam permainan ya, politik yang menjerumuskan Anda ya ke dalam kehinaan. Maka inilah saatnya umat sadar, ya umat faham bagaimana ketika saat ini perlunya umat mengkaji politik Islam. Nah, seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ya baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.